Pesona ini gunung benar-benar tak ada habisnya. Di sini, setiap langkah adalah bait dan setiap nafas adalah sajak yang tak pernah usai. Di antara puncaknya yang gagah, danau yang biru, dan lembah yang hijau, kami menemukan keindahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terlebih lagi, saat ini kami kembali bersama dengan seseorang yang tak kalah indah dari Sang Dewi Anjani. Maka, biarkan kami sekali lagi mengabadikan setiap momen yang sangat berharga ini. Gunung Rinjani, kami datang. Oke, ini lagi siap-siap, lagi beres-beres. Tuh, lagi packing-packing, semuanya udah siap. Tuh, ini bawaannya selama mungkin kurang lebih 1 bulan kali ya di sana. Nih, ada tas gede-gede nih. Kita bawa bantal juga, bawa itu kayak matras buat tidur. Tuh kayak gitu. Dan ini mama sama papa lagi di bawah, lagi mau masukin. Dari mobil juga udah dicuci, udah dicek segala macam. Dan sekarang ini jam 6 ya, jam 6 sore. Kita mau berangkat dari Bandung, dari Cimahi menuju ke Surabaya berarti. Kamis 3 Juli 2025 sekitar pukul setengah 8 malam, kami mulai meninggalkan rumah untuk memulai petualangan kecil kami. Sebelum masuk jalan tol, kami mampir dulu ke salah satu rumah makan favorit untuk mengisi perut. Dan pilihan kami adalah rumah makan bebek Mas Budi, yang pelayanannya satset dan tentu saja masakannya enak, serta sambalnya yang maknyus. Setelah memastikan pondasi Kampung Tengah aman, kami pun segera memacu mobil kami menuju gerbang tol Baros untuk segera memulai perjalanan panjang menembus malam menuju Pelabuhan Perak yang ada di kota Surabaya. Perjalanan yang sangat panjang membelah malam membuat kami harus bijak mengatasi rasa kantuk dan waktu yang terus diburu. Karena kami harus sampai di pelabuhan tepat waktu, yaitu sekitar jam 7 pagi. Sesekali kami berhenti di rest area untuk sekedar berdiri dan jalan kaki agar otot-otot yang mulai tegang dan kaku bisa sedikit kendor setelah berjam-jam duduk. Bahkan sekali waktu, suami yang saat itu sebagai single fighter sebagai driver harus tidur sebentar di rest area 626A karena saking tidak kuatnya menahan rasa kantuk. Singkat cerita, kami pun tiba di Surabaya sedikit lebih lambat dari yang seharusnya diperkirakan. Untungnya, pihak kapal yang kami hubungi memberikan informasi bahwa batas waktu maksimal sampai pelabuhan adalah 2 jam sebelum keberangkatan, yaitu sekitar jam 9. Terus kita masuk, soalnya kalau nggak ngambil barcode nanti ini keluar lagi. Nah, baru kita masuk di sini nih. Si Pak, ini ya? Terus ini kemana Pak? Masuk dulu. Masuk? Ya. Parkir di sini? Kapal apa? Kirana ya? Ya belum datang kapal sampai sini. Oh bukan itu? Bukan, itu ke Lombok itu. Iya ke Lombok. Kirana 7 kalau ke Lombok. Ada Kirana 7. Oh saya Kirana 7. Kirain kan nih. Makasih Pak. Parkir situ ya Pak ya? Oh, oh ada Kirana 7. Nah itu baru tahu juga.
Dari hiruk-pikuk kota kembang, kami pun tiba di pelabuhan Surabaya. Bukan untuk berhenti, melainkan untuk memulai babak baru, melepaskan penat di jalan dan menukar aspal dengan lautan. Dan kita dapat apa itu? Gelang. Ini pakai sampai turun. Sampai turun. Nggak dibalikin kan? Anda kok. Mas kalau di bawah nggak bisa bawa barang dari Anda bawa barang apa itu Bapak? misalnya makanan nggak bisa. Bisa nggak Bapak? Nanti barang-barang yang penting Bapak dibawa ke atas saja, jangan tinggal di mobil. Soalnya nanti waktu perjalanan nggak bisa ke bawah Bapak. 28, 27 sama 26. Oh jadi nggak rebutan ya? Nggak rebutan. Nanti kalau ada yang nempatin Pasti dapat kursi ya? Bapak, konfirmasi ke security aja nanti. Kapal Kirana 7, jembatan yang akan menghubungkan kami dengan sebuah tempat yang sudah lama kami rindukan. Perlahan kami memasuki badan kapal sesuai dengan arahan para petugas yang menuntun mobil kami menuju dek paling bawah. Kemudian kami kembali diarahkan untuk naik 2 lantai menuju dek yang terdapat pusat informasi untuk check-in. Dan juga terdapat ruangan di mana kami menghabiskan waktu selama di kapal ini, yaitu ekonomi tidur. Ini pelayaran perdana kami dari Surabaya menuju Lombok. Saking asiknya campur tegang, kami pun sampai lupa untuk mengisi pondasi sejak tiba di pelabuhan tadi. Setelah menemukan posisi sesuai nomor booking, kami pun segera menyantap bekal yang kami bawa dari rumah. Sekitar pukul 11 siang lebih sedikit, Kirana 7 pun perlahan mulai meninggalkan pelabuhan. Tak lama kemudian terdengar suara dari petugas kapal yang menyampaikan informasi bahwa sebentar lagi kapal akan melewati jembatan Suramadu yang sangat ikonik. Kami pun segera naik ke dek paling atas untuk menikmati momen yang cukup epik ini. Di atas kapal, waktu terasa melambat. Kami punya kesempatan untuk menikmati hal-hal kecil yang sering terlupakan. Percakapan ringan dengan orang baru, deburan ombak yang menenangkan, atau sekedar menikmati angin laut pada malam hari. Semua ini adalah bagian dari perjalanan. Sebuah jeda yang kita butuhkan sebelum kembali melanjutkan langkah. Ini ya mobilnya. Lombok menyambut kami dengan hangat, dengan janji-janji yang tersembunyi di balik perbukitan. Namun, tujuan akhir belum tercapai. Dari Pelabuhan Lembar, kami melanjutkan perjalanan darat. Setiap tikungan, setiap tanjakan makin membuat jantung mulai berdetak lebih kencang. Karena kami tahu, di ujung jalan ini, Rinjani sudah menanti. Jalur surgawinya ini luar biasa. Wuhui. Dan ini dia lur, akhirnya kita udah sampai di Sembalun, dan di depan itu kita sampai ke resort atau kantor Taman Nasional Gunung Rinjani. Patokannya itu setelah Alfamart ini, terus ada masih namanya apa? Magenta atau Balinta ya, itu masnya kafenya. Ini dia Alfamart, ada BNI di sini ada rest area. Rest area lagi pasar. Waktu itu kita kesini juga ada ini. Nah, ada yang jualan ini. Lagi ada acara lagi ya. Dan ini dia, kita udah sampai lur. Sekarang jam 3 karena kita banyak berhenti juga. Tadi di Sembalun juga kita berhenti. Itu dan The Bebek Tuans. Dan di depan ini dia, kita sampai di resort atau Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini gerbang impian para pendaki. Kita berhenti sebentar di situ, kita buat foto. Kami tiba di Sembalun tanpa ada persiapan sebelumnya perihal penginapan. Untungnya, kami bertemu dengan Aboding yang saat itu sedang berada di Sembalun dalam rangka Explored Nusa bersama Daulagiri. Dari beliaulah, akhirnya kami dapat penginapan yang sangat kantongable tapi tetap nyaman. Gimana kabarnya? Baik?
Baik. Ini kita dapat rumah. Kita ngekos di sini selama 2 minggu dengan harga 400. Dan ini lumayan. Ruangan tamunya besar. Ada 2 kamar, pas kamar depan situ sama di kamar sini buat adik. Dan ini ada ruang mandi atau kamar mandi, gede banget. Ini dia. Di sini, dan untuk dapurnya gede nih. Ya, ini dapurnya besar. Mantap. Bisa buat masak. Ini kosongan ya. Dari sini ada karpet aja itu. Jadi kalau yang mau kesini bisa bawa kasur angin. Kita kebetulan nggak bawa kasur angin. Suasana rumah makin hangat ketika kami kedatangan 2 dulur gunung dari Bandung dan Kediri, yaitu Kang Zana dan Mbak Riris. Mereka berdua rencananya akan mendaki Gunung Rinjani via Senaru bersama Aboding pada hari Kamis 10 Juli atau 4 hari sebelum kami naik ke Rinjani via Sembalun. Setelah 1 minggu berada di Sembalun dan sudah cukup aklimatisasi serta pemanasan dengan mendaki beberapa bukit di Sembalun, hari persiapan pendakian Rinjani pun tiba. Minggu 13 Juli, kami bersama Bang Rio yang merupakan porter andalan kami, yang 2 tahun lalu menemani kami mendaki Rinjani, belanja keperluan logistik yang akan kami bawa selama pendakian Rinjani 4 hari 3 malam. Ini dia. Selesai belanja di pasar, kami pun lanjut tes kesehatan di tempat medical check up yang lokasinya tepat di depan pasar tersebut. Sebelum kemudian kembali belanja keperluan logistik lainnya di toko yang lokasinya tidak begitu jauh dan sama-sama berada di sekitar kantor resort Sembalun. Sesampainya di penginapan, kami pun segera menata ulang barang-barang yang akan dibawa esok hari. Terutama bahan-bahan logistik yang harus disimpan di wadah yang tidak sekali pakai. Hal ini karena Gunung Rinjani sudah sangat ketat menerapkan aturan zero waste. Jadi saat check-in di kantor registrasi, barang-barang kita akan diperiksa secara ketat agar tidak berpotensi menjadi sampah di gunung. Superhero kita, ini Bang Pandi. Punten, tangan kiri, tas dulu. Pak Pandi, gantinya Aska waktu itu, Aska. Sore harinya, 2 porter andalan kami pun datang untuk merapikan barang-barang yang dibawa menggunakan 2 keranjang unik dan khas para porter di Rinjani ini. Sekedar info, untuk biaya menyewa jasa 1 porter adalah 300.000 per hari dengan maksimal bawaan seberat 25 kilo. Dan sesuai dengan SOP terbaru Gunung Rinjani ini, penggunaan jasa 1 porter dibatasi maksimal untuk 3 pendaki. Nah, karena kami ingin lebih santai dan biar bisa menikmati pendakian secara maksimal seperti 2 tahun lalu, kami pun memakai jasa 2 porter untuk kami bertiga. Ada di penginapan kita selama berada di Sembalun, udah seminggu lebih ini kita di sini. Hari ini hari Senin pagi jam 7, ini kita mau mulai berangkat ke TNGR. Sebelumnya kemarin hari Minggu kita udah belanja buat logistiknya di pasar Sembalun. Pasar Minggu, pasar tumpah itu. Rame banget dan komplit, apa-apa ada di sana. Dan sekarang kita udah pick up udah di depan. Kita mau OTW TNGR. Oke. Ini dia. Jadi beliau ini
Bang Anwar ya, Aswar. Beliau yang mempunyai atau memiliki pick up. Jadi buat dulur-dulur yang butuh angkutan pick up bisa hubungin Kang Aswar. Untuk nomor teleponnya nanti kita cantumin di sini. Sedangkan Bapak, beliau adalah pemilik rumah yang kita tempati di sini. Jadi kalau dulur-dulur yang butuh untuk penginapan rumah bisa hubungin ke Bapak RD atau ke putrinya ya, Bu Evi. Minggu 14 Juli sekitar pukul 6:30 pagi, kami mulai perjalanan menuju Resort Sembalun yang jaraknya sekitar 3 km dari homestay tempat kami menginap. Pendakian kali ini makin seru karena Kang Zana yang 2 hari sebelumnya baru saja turun dari Rinjani via Senaru, tiba-tiba pengen ikut naik lagi tapi via Sembalun. Alasannya karena saat via Senaru kemarin, Kang Zana tidak sempat summit ke puncak Rinjani. Sebelum menuju ke Resort Sembalun atau kantor TNGR, kami mampir terlebih dahulu untuk sarapan di warung makan Via, yang lokasinya berada di depan Resort Sembalun. Warung Via ini bisa dibilang salah satu warung makan favorit yang ada di Sembalun, karena selain masakannya yang perutable, harganya pun juga cukup kantongable. Selain sarapan, kami juga pesan nasi bungkus untuk bekal makan siang di perjalanan nanti. Setelah itu kami pun bergegas menuju Resort Sembalun untuk segera check-in, agar nanti start pendakiannya tidak terlalu siang. Welcome to Geopark Rinjani. Tadi masih kurang bawa ini buat isi tisu, nggak ada yang kotak habis, jadi ya bulat sudahlah, tak apa. Ini umum ya Pak? Ya. Mana barangnya? Oh di bawah porter. Kita cek yang barang bawaannya. Setibanya di resort, kami pun segera menemui salah satu petugas untuk melakukan pengecekan barang-barang yang kami bawa. Ini lur, jadi sebelum check-in kita harus diperiksa dulu. Kalau nggak diperiksa, nggak boleh check-in. Ini airnya yang boleh dibawa ini. Ini maksudnya minuman bersoda. Hidrokoko boleh, kalau yang kecil nggak boleh. Ini nggak boleh nih. Kecil nggak boleh. Nah ini Pak ya? Harus dihabisin. Ini airnya yang 1 orang. Setelah pengecekan barang selesai, kami pun segera check-in, lalu menuju ke mobil pick-up yang sudah standby bersama porter. Dan tanpa berlama-lama, kami pun segera berangkat menuju ke Bukit Telu. Bukit Telu. Kita pakai pick-up. Ada pagi yang terasa lebih syahdu dari biasanya. Di kaki Rinjani, pagi datang dengan janji-janji. Janji tentang petualangan, tentang keringat, tentang menemukan diri yang hilang di antara padang savana. Hari ini kami memulai dari sini. Bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan raungan sedang mesin mobil pick-up menuju Bukit Telu, pintu gerbang menuju keheningan yang sesungguhnya. Jam 9 kurang sedikit, ini kita udah sampai di Bukit Telu. Kita mau lanjut trekking. Cuacanya cerah banget dan di sini nggak terlalu rame ya. Kita pick up terakhir sampai sini. Oke, kita mulai jam berapa ini? Jam 8.49. Nah, ini dia. Kita mulai trekkingnya dari sini lur, bukan dari resort. Karena tadi kan kita naik pick up dan untuk trekkingnya kita di 1391 atau sekitar 1400 mdpl. Kita mulai dari Bukit Telu. Oke. Oke, ini kita mulai jalan dari Bukit Telu. Trekkingnya terbuka, tanah lebar gitu sih, tapi terbuka. Dan pastinya panas ya, jadi kita bawa payung. Selagi masih kondisi bisa di-handle payungnya, kita bawa payung. Meminimalisir asam lambung. Ini jalannya landai, tapi panas, terbuka banget. Wah, cerahnya tuh. Kita masih jalan pelan. Ya, hitung-hitung ini pemanasannya. Jalanan tanah yang berdebu menjadi saksi bisu setiap ayunan langkah di awal perjalanan. Di sini, peradaban mulai memudar.
berganti dengan bisikan angin dan sapaan burung-burung. Sampai akhirnya jalur yang masih cukup ramah ini membawa kami sampai di persimpangan jalur dari Bawak Nau atau Kandang Sapi. 20 menit sampai di pertigaan ini, pertemuan dengan Bawak Nau. Tadi dari Bukit Tilu sampai sini tuh jalurnya masih landai. Kebanyakan landai sih, datar gitu. Cuman panas, jarang ada pepohonannya buat neduh. Jadi kita bawa payung. Lagian di sini juga anginnya spoi-spoi, jadi masih aman pakai payung. Lanjut. Ini kita 20 menitan, 1,13 kilo. Kita turun ya, jadi 1310 sampai ke pertigaan Bawak Nau. Nah itu yang dari Bawak Nau itu banyak banget bule-bule porter juga ketemuannya di sini. Lanjut, kita masih jalan dari pertigaan Bawak Nau. Lanjut kita ke pos 2. Jalannya mulai ini, treknya masih tanah tapi nggak rata. Ada jenggulan-jenggulannya gitu. Sampai di pakai motor. terus ojek nih 10 menitan. 10 menitan tadi. Panasnya luar biasa. Istirahat sebentar. Ini ojeknya ini. Kalau dari Bawak Nau berapa? 200. Kalau dari sini? Mana sih panasnya? Nggak ada angin. Ini ada nih. Ya di sini ada. Sini ada dan teduh karena ada pohon beringin. Kalau ada angin tuh di bawah. Iya. Ada telepon sapi di mana-mana. Terus jadi pas kita hirup napas, tarik napas panjang-panjang, baunya. Iya benar. Ada ojek, jadi kita naik ojek. Lumayan menghemat tenaga bagi kaum jompo. Terkadang hidup memang butuh jalan pintas. Bukan untuk lari dari kenyataan, melainkan untuk menghemat energi dan sedikit berbagi. Rinjani bukan hanya milik pendaki, tapi juga milik para pejuang rejeki demi keluarga di rumah yang harus dinafkahi. Setiap putaran roda adalah perjuangan, setiap tanjakan adalah sebuah harapan. Mereka tahu setiap sudut jalan, setiap batu, dan setiap tikungan berbahaya. Mereka bukan sekedar pengemudi, mereka adalah pemandu, penjaga, dan terkadang tempat kita menitipkan rasa takut. Di atas jok motor yang bergetar, sesekali kami juga bercerita tentang Rinjani yang mereka cintai, tentang keluarga yang menunggu di rumah, dan tentang bagaimana mereka bertahan hidup di alam yang begitu keras. Yes, akhirnya sampai di sini 41 menit di 3,8 kilo di 1495, sekitar 1500 mdpl. Ini adalah akhir dari ojek. Itu pos 2 di seberang sana. Tadi tuh naik ojek sekitar 15 menitan ya. Itu menghemat tenaga sekali karena memang ya lumayan jauh tadi ojek 15 menit itu kalau jalan kan jauh ya. Kita sekarang mau lanjut ke pos 2. Ini jalan sedikit dari pos ojek, perhentian terakhir ojek. Ini ada sumber air terakhir ya di sini. Oh, pada nyuci-nyuci matras ya di sini. Sumber air bersihnya cuma di sini doang. Dan kita jalan sedikit sampai ke pos 2. 50 menit dari Bukit Telu kita sampai di pos 2. Ini kita pengecekan ulang tiket itu ya. Dan di sini ada toilet. Kita mau ke toilet dulu. Sekitar 49 atau 50 menitan dari Bukit Telu ya kita. Jaraknya 4 kilo. Ketinggian 1495 atau 1500. Ini untuk pos 2-nya nanti kita cek di sana. Ini area pos 2-nya seperti ini, banyak warung juga. Ada toilet juga. Tuh toilet di sana. Ini penampakan toilet di pos 2. Kita tahu nih bayar berapa nih. Ini kondisi toiletnya cukup bersih banget. Dan airnya ngocor, jadi jangan ragu kehabisan air. Ini tiketnya 10.000 ya buat ke air. Makasih Pak. Tadi istirahat 15 sampai 20 menitan kita
cek ulang surat kesehatan. Kita mau lanjut. Ini panas ya. Tetap panas, semangat. Killer, kita jalan ini. Ya. Jam 10 pas kita dari pos 2. Udah sejam 09.414 kita jalan. Kita tadi istirahat di pos 2 sebentar, 20 menitan. Lanjut lagi menuju pos 3. Masih dengan trek yang terbuka dan matahari bersinar dengan sempurna. Panas cuy. Ini ada kawanan sapi. Loh? Hai. Habis pulang main nih. Mau istirahat makan siang ya? Jangan ke sini. Lihat doang ya. Jangan ke sini. Kenapa dia lihat sini? Seriusan nih, modelan kayak begini mau naik gitu barangkali. Masih menuju pos 3. Jalannya agak menanjak. Masih tanah kerikil gini. Tanah berkerikil. Tapi ini nggak terlalu panas karena mataharinya tuh ketutup. Ya, begini saja tuh teduh. Dengan angin sepoi. Enak banget ini. Keringetan kena angin. Kabutnya naik nih. Wah, udahlah kayak gini aja cuacanya, jangan panas. Istirahat, ini mulai berawan. Teduh, nggak panas. Kita makan dulu itu. Makan coklat. Harus dikeluarin kan di wadah. Kalau tadi packing kecil-kecil kan bisa disakuin. Ini harus segini semua keluar. Sampai di tebingan ya. Wow, di view-nya. Awas, jangan mingkrik-mingkrik ya. Let's go. Tadi dari tebing itu jalannya turun, terus naik, treknya gini nih, tanah kering berkerikil, ada batu, itu di depan nanjak, tapi untungnya ini berkabut jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu terserap banyak energinya. Setiap langkah terasa seperti tarian antara kelelahan dan tekad. Di sini kita belajar tentang arti sabar, tentang bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa. Kita tidak sendirian, ada kawan seperjalanan yang saling menguatkan, dan ada suara alam yang tak pernah lelah memberi semangat. 2 jam 17 menit sampai di pos 3 Bayangan. Teduh, dan ini ada warung. Dulu ada warung sini kayaknya enggak ya? Ada dulu. Oh, dulu ada warung tetap di sini. Jam 11 10 menit. 5,55 kilo 1713 mdpl. Dan ini 2 jam 19 menit ya. Kita sampai di pos 3 Bayangan. Kita lanjut lagi. Nah, dari pos 3 Bayangan nggak istirahat sih, lanjut aja. Tadi ramai banget di situ, ada yang ikut TO lagi pada makan siang. Ini jalurnya masih menanjak sedang, tapi nggak panas, lumayan lah. Kita istirahat di pos 3 aja. Lanjut. Dua jam setengah sampai di pos 3 jalur Sembarul camping area di sini. Ini jalurnya tadi nggak terlalu menanjak tapi melelahkan sekali. Ini sampai di pos 3 ada warung lagi. Kita istirahat di sini sebentar ya. Pos 3 kita istirahat makan jeruk. Kemarin beli sekilo 25 dan ini manis, seger nih. Raggingnya habis raging panas-panasan makan jeruk. Tapi ini cuacanya berkabut ya, enak banget ini.
Pos 3 ada warung, minuman panas, minuman dingin, snack-snack. Ada buah semangka juga. Semangka 10.000. Tadi bekal jeruk, tapi ini lihat semangka ini mengiler nih. Seger sekali. Karena kita nggak bekal semangka ya. Berat lah. Ini di sini ada warung Pak Lusman. Luar biasa, Pak. Itu tuh. Nggak tahu, itu aqua yang gede berapa, Pak? Yang gede 50. Yang gede 50, yang kecil? Yang kecil 25. Yang kecil 25 itu, Lor. Jadi kalau mau beli air di sini bisa banyak. Ada di pos 3. Air juga. Kopi-kopi juga buat istirahat di sini. Kita istirahat setengah jam tadi, lumayan lama ya. Udah mulai dingin, kaos kering, jadi kita lanjut jalan lagi ke pos 4. Ini treknya udah mulai nanjak terus ke sana, masuk Bukit Penyesalan ya. Dari pos 3 ini kita mulai jalan lagi. Pas di 3 jam atau jam 11.54 kita istirahat setengah jam. Dan itu lihat Kang Zana udah nyusul. Dia tadi nggak naik ojek, kita naik ojek. Mantap, kan bener. Jadi memang dibaginya gitu karena speednya Kang Zana sama kita itu beda jauh. Jadi kita naik ojek, jalan pelan-pelan, pasti kesusul. Dan ini udah di pos 3 juga, kita udah bareng lagi. Dari pos 3 udah langsung menanjak. Treknya nih batu-batu gini. Nanjak terus. Rombongan manusia perkasa. Jalur mulai menanjak full, nggak ada bonus. Di kanan kabut sudah mulai naik, jadi nggak terlalu panas. Tadi ada porter cerita kalau ada bule yang jatuh. Jalur turun ke Sagara Adat, kepleset setelah tanjakan panjang yang kejam. Ini ada bonus sedikit. Kenapa tangan merah-merah ya? Ini ada bonus landai sedikit dan sedikit menurun. Lanjutnya menanjak lagi. Jalurnya tuh tanah kering, berbatu, berkerikil tuh. Jadi terasa kering. Kalau tanah basah itu kan di mata juga enak ya, kayak adem gitu. Tapi kalau tanah kering jadi berasa lebih cepet capek. Ini sampai sini berkabut terus. Udahlah, cuacanya gini aja, enakan nih. Ini hari Senin tapi rame, tetap rame. Walaupun tadi pas kita registrasi tuh nggak terlalu rame, tapi ternyata sampai jalur rame. Banyak yang turun sembalun juga. Semangat, masih nanjak ke sana. Treknya tuh gini nih, kerikil-kerikil sama tanah kering. Bikin kepleset kalau nggak hati-hati. Dan itu jalur apa namanya, akar. Dingin seger, enak. Kita masih naik terus ke sana sampai nanti ketemu pos 4 Cemaraciu. 4 jam 10 menit akhirnya sampai di pos 4 Cemaraciu. Rame banget ini di sini. Berkabut, soalnya berkabut. Ini banyak banget yang istirahat di sini. Dan tadi itu dari pos 3 sampai pos 4 bonusnya minim, full dikasih nanjak terus ini. Dan treknya tuh ini loh, pasir kerikil gitu, jadi lumayan agak kepreset-preset dikit. Kita mau istirahat dulu sebentar ya, makan. Pos 4 Cemaraciu 4 jam 11 menit tadi, 4 jam sekarang 13 jam 1,4 pas hujan. Ini kita sampai sini hujan-hujan. Kesini deh. Hujan. Hujan. Yuk kita makan siang dulu. Ini di bawah pohon kecil. Berteduh di sini. Tapi ini hujannya ke bawah angin aja sih.
Kita makan dulu. Istirahat. Tukang sana. Kumaha Kang? Wah, mantap. Mantap ya. Ini tinggal tanjakan terakhir ke Pelawangan. Bukit penyesalan yang sesungguhnya. Kita lihat apa kita akan menyesal di sini. Apakah kalau menyesal kita turun pulang? Makan siang, Lur. Ini tadi bekal dari oseng terong sama udang, goreng tepung. Papas sama roka, orek tempe sama udang. Yes. Oh. Dan kita bungkus ini bungkus kuah gulai ikan biar lancar di tenggorokan ya, nggak seret nyangkut di sini nelennya. Kalau nyangkut tinggal mangap aja. Hujan tiba-tiba datang sesaat setelah kami sampai di pos 4 Cemara Siu. Untungnya hujan tidak terlalu lebat dan lama. Kami pun istirahat untuk makan siang sambil menunggu porter yang ternyata jaraknya lumayan lama, yaitu sekitar 1,5 jam. Istirahat lama banget ini, sejam setengahan nih, sampai tadi badan dingin kan, pakai jaket, pas lagi berjemur karena nunggu porter. Ini kan di pos 4, jadi kalau kita naik duluan itu takutnya kita sampai di Pelawangan duluan kan, semua pakaian dibawa porter. Kalau kita kedinginan piye, makanya kita nunggu di pos 4 sampai porter datang baru kita jalan. Ini dia jam 2:30 kita, jam 14.29, udah 5 jam setengah ini. 7,32 kilo. Kita mulai jalan lagi. Bang, aku duluan ya, Mak. Karena istirahat lama itu malah jadi ini kaku dan cepet kesel, cepet capek lagi gitu kalau mulai jalan lagi tuh. Masih mending istirahat sebentar-sebentar sih, jadi badan nggak kaku. Karena tidak seperti biasanya, kami pun sempat ngobrol sebentar dengan porter kami yang saat itu terlihat sedikit kepayahan. Ternyata usut punya usut, salah satu porter kami kurang tidur karena harus begadang menyiapkan hajatan anaknya yang akan menikah sekitar 6 hari lagi, atau 2 hari setelah turun dari Rinjani. Udah panas ya badannya ya? Udah nggak ini? Keras lagi musik. Pendakian epik dimulai dari sini, dari titik yang biasa dijuluki Bukit Penyesalan. Bukan tanpa alasan, setiap tanjakan seakan menguji seberapa besar niatmu. Jalurnya terus menanjak, terus. Dan ini ada matahari jadi panas tuh ternyata. Masih pas tanah berpasir, akar-akar. Treknya masih seperti ini, tanah berkerikil yang bikin dengkul menahan bekerja lebih keras. Si Rosa tuh udah ngecos di atas, udah panas badannya, dihajar ke Mauritit, Pergasingan, terus ke Anak Darah, jadi udah panas badannya. Istirahat dulu. Coklat nih. Makan coklat buat tenaga, tapi terus haus kalau habis makan coklat teh. Istirahat lagi, jalan lagi. Santai kali kita. Kita menjauh dari suara musik Bob Pringdapan. Full musiknya keras banget. Di ujung tanjakan, ini rata nih, landai nih, datar nih, tung. Apa itu? Tanjaknya nggak kelihatan ujungnya. Ini udah full terbuka ya dari tadi tuh. Kebanyakan treknya tuh terbuka. Jadi ya kalau pas matahari bersinar cerah ya, panas sepol. Ini lumayan berkabut, jadi sangat-sangat membantu energi nggak banyak terkuras. Jalannya mulai pasir-pasir yang terbelah.
mulai licin. Aduh, duh. Walah, dure rek. Iya. Itu hubungan aja sampai retak-retak. Ini tipis ya jalurnya ya. Segini doang. Ini udah tebing. Ini udah turun ke bawah sana. Setelah tanjakan panjang yang tak berujung, ini kita ada landas sedikit nih. Ini masih sama ya, tanah berkerikil, ini ditambah akar. Tapi tanah basah ini ada padat. Ini ada area agak luas tapi miring. Dan terlihat di sana ada nanjak. Treknya mulai nggak punya aturan ini. Kayak gini langsung untuk merosot tuh. Nggak ada pilihan. Dan di atas tuh tadinya ada tangga, katanya sekarang udah tangannya udah rusak. Di atas sana. Iya, jadi terus kayak gini treknya. Tidak ada bantuan sama sekali. Jalurnya kayak gini. Dan triknya, injaklah bekas pijakan orang. Karena itu lebih udah padat gitu loh. Tapi kalau depan kita bule yang kakinya sepanjang 2 meter gini jadinya tetap aja kita kepelorot-pelorot. Ini seperti jalur summit nanti juga seperti ini, lebih parah lagi malah. Setengah jam lagi sampai Pelawangan. Ini kalau udah masuk seperti ini, di vegetasi agak banyak. Nah, di depan ini udah terbuka, itu udah sampai Pelawangan, belok kiri, Pelawangan 1 itu. Ya sudah dekat 1 jam lagi. 1 jam lagi? Enggak, itu udah sampai. Istirahatnya 1 jam lagi. Jangan terlalu Detik-detik menuju Pelawangan 1. Pelawangan. Di sisa-sisa tenaga. Treknya pasir. Dan berkabut. Ini telaga. Danau segala nggak kelihatan tuh. Oh, itu tuh tendanya tuh. Nah, udah kelihatan tenda-tendanya di situ. Menuju Pelawangan disambut dengan bau kotoran banget. Iya. 7 jam 52 sampai di Pelawangan. Full kabut. Udah banyak tenda tuh. Ini di Pelawangan 1 nih lumayan rame nih. Udah mulai penuh tenda-tenda kiri kanan. Dan di sana ada shelter emergency area dan ada warung juga di sini. Ini mendung berkabut sekali. Cuma tidak kabut tuh, view-nya di sana pasti cantik. Kita nunggu mataharinya di mana sih, sampai nggak kelihatan sama sekali tuh matahari di sebelah mana. Kita mau lanjut ke Pelawangan 2 karena kita nge-camp di Pelawangan 2. Ini dari Pelawangan 1 kita naik dikit, Pelawangan 2. 5 menitan. Tenda yang mana nih? Iya. Pokoknya porter bilang Pelawangan 2. Sampai di Pelawangan 2. Di manakah tenda kita? Kita sampai di sini asli. 8 jam pas. 8 jaman, 5 menit sampai sini. Saya ada monyet. Monyet. Nah, kita di sini 4 pi kalau nggak salah. 3 sampai 4 pi. Ini beres-beresin, disiap-siapin tendanya. Dan kita menunggu satu porter kita lagi belum datang.
Jadi baru 1 porter saja. Tuh nih barangnya, bawa ada cangkul tadi. Lihat nih cangkul. Porter. Mungkin kan di Pelawangan 3 mungkin, dan seterusnya kita di Pelawangan 2. Kabut perlahan mulai terbuka. Lautan awan yang menawan mengiringi sang mentari yang perlahan mulai tenggelam. Tidak banyak aktivitas yang kami lakukan malam itu. Setelah porter selesai menyiapkan masakan, kami pun segera makan malam. Sebelum akhirnya istirahat malam lebih awal, karena sekitar jam 1 tengah malam nanti harus bangun untuk persiapan summit. Jam 1.55 kita masih persiapan terakhir. Bentar lagi kita naik. Dan di sana puncaknya agak berawan tuh. Tapi sebelah sana sih. Oh, semoga nggak bukan lentikular. Pagi lur. Jadi jam 2 kita udah siap mau summit. Sudah siap dengan perlengkapan tempur, headlamp, pakai bulang kita. Jangan lupa nih harus pakai getter ya, karena medannya berpasir, jadi rawan si kerikil-kerikil itu masuk ke sepatu yang bikin perjalanan kita nggak nyaman. Nah, trekking pool ini juga sangat-sangat membantu sekali nih nanti di medan yang tidak manusiawi itu. Ini buat bantu kita ini, biar kaki, lutut terutama itu tidak bekerja terlalu keras. Apalagi di umur yang sudah plus ini ya, sangat-sangat membantu. Oke. Jam 2.20 kita mulai start di ketinggian di Pelawangan 1, Pelawangan 2 kita. Dengan cuaca seperti ini, ketinggian 2638 mdpl. Yuk kita mulai jalan menuju ke puncak. Dari ketinggian sekitar 2638 mdpl, perjalanan menuju puncak Sang Dewi Anjani dimulai. Perjalanan ini tak akan mudah, tapi bukan berarti tak bisa dinikmati. Langkah pertama adalah tentang keyakinan. Di tengah gelapnya malam, hanya ada kerlipan bintang di atas dan cahaya kecil dari headlamp sunray di depan. Ia bukan sekedar penerang, tapi adalah petunjuk. Cahayanya yang tajam dan handal mampu menembus kabut dan malam. Ia adalah mata ketiga yang menjaga keselamatan di medan yang tak ramah ini dan memastikan setiap langkah kami tak akan salah arah. Langkah selanjutnya adalah tentang konsistensi. Jalan berpasir yang curam adalah ujian sejati. Disinilah trekking pool Moby Garden menjadi penyelamat. Ringan tapi kokoh. Ia adalah kaki ketiga yang menopang, menjadikan setiap langkah lebih stabil, mengurangi beban di lutut, dan membantu menjaga keseimbangan. Percayalah, ia adalah teman setia yang tak pernah mengkhianati. Yeay, 2 jam ini akhirnya sampai di penghabisan pasir yang pertama. Apa ini namanya, Pak? Letter L ya? Letter L. Crater Rim. Nah ini udah kebuka sana. Dan ini di depan itu yang mulai area tipis itu, jalannya tipis, jadi harus lebih fokus lagi kita. Jangan ngantuk, jangan meleng. Tadi tuh pasirnya ya ampun, kita diem aja melorot. Ya sabar aja, akhirnya juga sampai. Lupa tadi nge-shoot tadi 2 jaman sampai sini. 1,46, 1,5 kilo di 2.900 di letter L atau Pelawangan ini, di obstacle pertama ya, tantangan pertama. Mantap, itu pasirnya lembut ya. Nanti beda kalau letter E, dia pasirnya agak kasar. Nah ini di sebelah sana Danau Segarana, tapi masih tertutup karena gelap. Kita masih naik ke sana.
Ini mulai agak tipis, mesti hati-hati, fokus, jangan ngantuk, tetap gerak pelan-pelan karena ini lumayan landai dan anginnya mulai terpapar kanan kiri. Oke, kita pelan-pelan. Setelah tamparan di tanjakan terjal pertama, datanglah ujian kesabaran. Punggungan ini seperti menipu kami, terlihat landai, tapi tak ada habisnya. Di sini kita tidak lagi diuji oleh fisik, melainkan oleh mental. Kami berjalan perlahan, membiarkan kaki terus melangkah. Meski batin mulai bertanya, masih jauhkah? Jalan setengah jaman nanti. Kita istirahat dulu, lapar. Kita full santai, nikmatin, gak usah buru-buru. Perlahan langit mulai menampakkan warnanya, oranye, merah muda, lalu ungu. Pelan tapi pasti, puncak Rinjani mulai terlihat. Rindu itu yang sudah lama dipendam, sebentar lagi akan terbayar. Semua lelah, semua keringat, semua perjalanan di tengah malam, dikit demi sedikit mulai berkurang bersamaan dengan sang fajar yang mulai menyinari setiap langkah kecil kami. Ini cuma berapa semeter dikit, lebih dikit. Ini curam banget. Ini kalau longsor terus habis bisa terputus ini jalannya. Gak bisa apa-apa, hati-hati. Ini nih, jalannya longsor gini dan terjal udah gak bisa ngerem kalau jatuh. Dan itu cuman tipis ini, jalur tertipis ini. Dan lihat di depan kita udah di awal letter E, itu yang putih-putih itu, pasir putih, udah kayak semen, tinggal dicor sampai ke atas sana. Perjuangan belum berakhir. Setelah tamparan dan ujian kesabaran, ia pun datang. Momok para pendaki, jalur letter E. Tanjakan pasir yang curam, di mana setiap satu langkah maju kita bisa tergelincir 2 langkah mundur. Di sini banyak yang menyerah, banyak yang menengok ke belakang dan berkata, cukup. Tapi di sini juga mental yang sejati diuji. Apakah kita akan membiarkan pasir mengubur mimpi, atau kita akan terus berjuang? Ada yang menyerah dan ada yang ragu, tapi banyak juga yang tetap memilih melanjutkan langkah, karena mereka tahu penyesalan terbesar bukanlah lelah yang dirasakan, melainkan menyerah sebelum sampai di tujuan. Karena pada akhirnya, puncak bukanlah tentang seberapa cepat sampai, melainkan seberapa gigih kita berjuang. Adik gak kuat, capek banget nih. Kita masih di letter E, tengah-tengah letter E. Jarak ke atas, ini saya berdiri melorot gitu, dikit lagi sampai puncak ini. Ntar kita istirahat dulu, jangan dipaksain, nikmatin aja. Kata-kata hari ini, Bu. Kata-kata hari ini letter E, serius. Ih, sumpah nyebelin banget ini. Gak ngantuk sih, cuman nyebelin, kasebelin bisa. Walaupun terkapar di letter E, jangan menyerah ya. Ih, awannya udah gak ada yang itu. Ini kita tuh kloter summit tengah malam, masih di sini. Yang ini subuh, ini tengah malam. Bilang kita tuh subuh. Dengan
dengan sisa-sisa tenaga setelah istirahat. Yuk, dikit lagi. Ayo Rosa, kamu rusuh. Jalur ini tak hanya tentang pasir yang longsor, tapi tentang keraguan yang merayap. Ia adalah medan pertempuran, di mana semangat diuji dan tekad dipertanyakan. Tapi kami tak menyerah. Tangan kecil ini yang kugenggam erat adalah pengingat. Pengingat bahwa kami datang bukan untuk menyerah. Kami melangkah, berbagi beban, dan berbagi lelah. Ayo nak, puncak sudah di depan mata. Kita pasti bisa. Biarkan keringat ini menjadi saksi bahwa setiap rintangan adalah bagian dari cerita, bahwa setiap lelah adalah bagian dari perjuangan, dan bahwa di balik tanjakan yang paling curam selalu ada pemandangan yang paling indah. Karena Rinjani bukan sekedar gunung, ia adalah perjalanan menuju diri sendiri yang tak pernah bisa kita duga akhirnya. Akhirnya 7 jam 38 menit kita sampai di puncak Rinjani. Mantap. 2 kali. Ini dia Segara Anak. Itu ada Gunung Barujari. Dan ini adalah kaldera Gunung Samalas, bukan Gunung Rinjani ya. Jadi dulu Gunung Samalas itu anggap aja sini, set, gede banget. Dan ini salah satunya puncak Rinjani ini. Sedangkan kalau Kawah Rinjani ada di sebelah sana tuh. Kawah Rinjani ada di sebelah sini. Dengan view Sembalun itu ada Bukit Anak Dara, Pegasingan, Sempana. Nah ini kawahnya. Ini dia kawahnya. Dan lihat itu. Itu ada Savana Propok. Ada Bukit Kondo di sana. Kita berpesir coba. Itu dia. Itu Savana Propok dan Bukit Kondo. Sebelahnya Bukit Kondo. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Wildan. Pak Wildan, Ibu Fitri. Nah, Ibu Fitri ini baru pertama kali naik ke gunung langsung Rinjani. Umur 45. 47. Kalau Bapak 50. Nah, ini bukti juga bukan salah Rinjaninya, bukan salah porternya, bukan salah guide-nya. Tapi nah, balik lagi ke masing-masing pribadi kita. Itu bukti lagi. Jadi kemarin ada kasus yang jatuh. Ada yang sempat nyalahin Rinjaninya, tutup aja jalurnya seperti itu, terjal, malah ada yang minta dibeton juga, dicor. Dan di sini, di ketinggian 3.726 mdpl, sekali lagi kami membuktikan, bukan kepada alam, bukan pula kepada gunung ini, tapi kepada diri kami sendiri, bahwa tidak ada yang mustahil selama kami mau melangkah dan tak pernah menyerah. Karena puncak tertinggi bukanlah seberapa tinggi tempatnya, tapi seberapa besar ia mengubah dan membentuk kami. Dan hari ini, kami bersama putri kami telah menaklukkan diri kami sendiri. Dan itu merupakan suatu kemenangan besar dalam hidup kami. Puas banget ya di puncak, lama banget kita di sini nih. Menikmati puncak, serasa booking. Sekarang kita mau turun, sekarang jam 11:15-an. Go! Ya nih, jam 11, kelihatan nggak sih ya? 11:16 dari puncak Rinjani kita mulai turun. Kita nggak akan banyak rekam. 3727. Ini 3726 pas. Lur, ini 3,5 jam jadi kita turun dari summit. Mantap. Gila itu. Trek dari letter itu asa gak selesai. Udah capek, kaki
Google, dan yang di sini nih, pasir yang di sini juga itu, ya ampun Tuhan, lama banget. Tapi ya cerah sih, tadi di atas cerah. Pas kita turun ada kabut-kabut dikit yang menutupi, dan sampai bawah kita disambut oleh pisang keju susu kental manis. Tapi tadi pas turunnya itu, walaupun kita udah capek terseok-seok, kita disambut lautan awan tuh di bawah. Jadi lumayan agak mengobati capek, walaupun tetap sih, itu kaki tuh udah senut. Mari kita nikmati pisang. Pelawangan bukan sekedar tempat beristirahat. Ia adalah panggung, tempat di mana babak pertama dari sebuah cerita besar baru saja selesai. Di sini, kami kembali mengumpulkan sisa-sisa tenaga sambil sedikit merayakan kemenangan kecil kami. Karena kami tahu bahwa petualangan seru kami belum berakhir. Dari kejauhan, Danau Sagara Anak menyampaikan undangan dan memberi sebuah janji bahwa esok hari masih ada petualangan baru yang menunggu, masih ada jalan yang harus dilalui, dan masih ada tawa serta tangis yang akan dibagi.